Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sasa untuk kita, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Subasita disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, salah satu produk unggulan dari Balai Bahasa Provinsi Bali adalah Si Candi, koleksi cerita anak digital. Di studio Subasita kali ini sudah hadir salah satu narasumber kami, Bapak Ketut Serawan. Beliau adalah akademisi dan juga praktisi literasi. Untuk membahas bagaimana Si Candi itu di mata akademisi dan praktisi, kami akan berbincang dengan Pak Ketut Serawan. Pak Tut, terima kasih sudah hadir di Balai Bahasa. Ya, terima kasih kembali. Sudah hadir di kegiatan, karena tadi kami di Balai Bahasa Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program Si Candi, begitu ya Pak Tut? Ya, Pak Tut juga sudah hadir di sana. Nanti kami minta pandangan Pak Ketut berkenaan dengan Si Candi itu. Namun sebelum itu, mungkin sedikit saya bertanya, yang saya tahu Pak Ketut Serawan ini adalah guru, betul ya Pak Ketut ya? Betul. Di SMP Cipta Dharma. Kemudian juga Pak Tut juga penulis dan sebagainya. Nah, bisa diceritakan Pak Tut aktivitas Pak Tut saat ini apa Pak Tut? Barusan ya ini saya dapat kiriman tentang saya sedang menyusun buku antologi puisi bersama anak-anak, 50 anak dan 1 karya guru. Dan itu bukunya sudah ber-ISBN ya. Oh, sudah dalam bentuk buku, baik. Dan ini dalam proses lomba literasi, salah satu juga untuk menyalakan api literasi, gelora literasi itu. Menggelorakan literasi di sekolah. Tidak hanya catatan saya ya, tidak hanya kepada siswa, tetapi juga guru gitu loh. Sebagai contoh, sebagai panutan. Nah, itu yang saya pernah tulis bahwa agak keras sedikit. Guru itu harus bisa setidaknya menjadi panutan buat literasi sebelum nanti menyuruh anak untuk melakukan hal itu. Jadi fungsi guru sekarang ya, karena saya juga guru, dia tidak hanya tahu, tidak hanya bisa memberi contoh, tapi paling penting, paling krusial, paling esensial menjadi contoh. Jadi pelaksana begitu ya. Harus bisa mengeksekusi. Betul. Tidak hanya tahu teori saja gitu loh. Kalau teori sekarang kan gampang saya Mbah Google aja. Tidak ada guru juga, maaf ini tidak ada guru juga, si siswa bisa mencari tahu begitu ya. Seperti itu dan itu sebabnya saya sebagai guru harus menjadi pelaku praktisi dari literasi itu sebelum kita nanti mengarahkan anak, menggiring anak untuk melakukan hal itu. Iya, untuk punya mental literat lah, terlalu kalau kita mau idealis itu loh. Untuk membentuk mental literat pada anak, ya memang harus dari guru dulu gitu. Kalau menurut saya, mungkin orang lain punya pandangan yang berbeda. Yaitu sah-sah saja. Betul. Itu, karena anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa kita hanya memberikan mereka retorika, teori begitu ya. Harus mereka melihat dulu. Yang memberi tahu itu apakah sudah melakukan, dan juga anak-anak zaman sekarang mungkin bisa dibedakan dengan anak-anak zaman dulu. Kalau zaman saya jadi siswa, apa perkataan guru udah ikuti begitu ya. Kalau sekarang kadang-kadang si anak tuh orang gurunya aja tidak melakukan gitu ya. Itu yang terjadi dan pernah saya alami Pak Mat. Ketika saya ngajar, saya kebetulan juga pembina jurnalistik di sekolah. Ketika saya mementoring anak gitu menulis, ada anak nyeleneh, emangnya Bapak sudah pernah nulis? Kaget saya. Betul. Nah, kalau di situ saya tidak pernah menulis kan, maaf ya, harga diri saya jatuh. Gitu. Sebagai seorang pendidik di situ ada anak kemudian jalannya seperti itu. Emangnya Pak ngajarin kita begini, emangnya Pak bisa nulis, pernah nulis gitu. Itu kan betul. Tapi saya tidak emosi, artinya itu memantik saya gitu untuk bahwa saya menjadi guru itu tidak cukup hanya bergerak di teori-teori saja gitu. Tetapi guru harus bisa dulu gitu loh. Apa yang dia ucapkan itu dia harus bisa melakukan. Betul. Tidak hanya pada sebatas retorika seperti itu Pak Man bilang. Persis seperti itu yang terjadi kondisi anak-anak sekarang. Beda dengan kondisi ketika kita menjadi siswa Pak Man. Betul. Persis. Nah, Pak Ketut,
kalau Pak Tut kan mengajar bahasa dan sastra ya, kalau tidak, betul, di sekolah seperti itu. Ada anggapan bahwa literasi itu adalah bahasa dan sastra, gitu ya. Padahal sebenarnya literasi kan tidak melulu tanggung jawab guru bahasa Indonesia, betul begitu ya Pak Tut ya? Betul. Ya, bagaimana kalau Pak Tut memandang ini? Nah, itulah yang saya pernah sering ungkapkan bahwa ketika literasi di sekolah itu adem, bahasa kerasnya beku, dingin, maka kesalahannya ada di guru bahasa Indonesia. Gitu. Pasti identik banget betul. Sangat identik. Ini guru bahasa Indonesianya gimana? Langsung dicari. Itu kalau begini diagnosanya pasti guru bahasa Indonesia bermasalah. Iya, betul. Padahal numerasi itu tidak hanya soal apa guru bahasa Indonesia, itu pernah saya tulis juga bahwa semua guru itu punya tanggung jawab untuk meningkatkan literasi begitu ya. Meningkatkan literasi pada anak, bukan hanya guru bahasa Indonesia gitu. Karena dia punya tahu kok banyak penulis ya. Ini literasi yang standar ya sebenarnya. Penulis banyak orang kimia bisa, betul. Guru matematika juga betul. Tidak hanya guru bahasa Indonesia kok. Betul. Seperti itu. Tapi entah kenapa kok selalu terpola di pikiran masyarakat itu kalau literasi itu bahasa Indonesia begitu ya. Betul. Selalu langsung ke situ otomatis. Ya, betul. Koneknya otomatis ke situ. Iya. Nah, benar Pak Tut. Kita harus mengakui bahwa di masyarakat seperti itu. Misal ada undangan untuk kegiatan literasi ke sekolah, yang dikirim itu sudah pasti guru bahasa Indonesia. Betul kan Pak Tut ya? Sangat. 100% seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu ya tidak melulu guru bahasa Indonesia begitu ya. Iya. Karena mungkin mindset kita, sebagian dari kita itu masih berpikiran bahwa literasi itu ya berbicara, menulis begitu. Gitu ya. Padahal literasi itu kan ada banyak, ada numerasi dan sebagainya, digital dan sebagainya begitu ya. Itu yang tidak disadari. Nah, Pak Tut, kalau gerakan literasi, budaya literasi itu kalau kita lihat dari usaha pemerintah itu kan sangat masif ya, sangat gencar itu. Ada gerakan literasi nasional, kemudian ada gerakan literasi sekolah, kemudian ada gerakan literasi keluarga dan sebagainya. Kalau Pak Tut melihat usaha-usaha dari pemerintah yang sudah dicanangkan pemerintah itu membantu tidak untuk perkembangan literasi Indonesia? Kalau saya lihat niat baik yang pemerintah itu sangat luar biasa. Nah itu kan tergantung di tingkat pelaksananya ya. Itu saja masalahnya. Kayak gerakan literasi sekolah itu kan niatnya bagus banget itu. Buat saya percaya begini Pak Man, belajar itu kalau kualitas literasinya kita kurang, bagaimana kita bisa belajar dengan baik? Betul. Bagaimana kita bisa memahami teks-teks dengan baik kalau kemampuan literasi kita, maaf dalam tanda kutip, kurang gitu ya. Belajar apapun itu tanpa didukung oleh literasi yang bagus, saya rasa pemahaman kita, aplikasi kita terhadap apa yang kita pelajari akan menjadi kurang gitu loh, kurang bermakna gitu. Malah sebenarnya rohnya, spiritnya justru di situ, di literasi. Kalau literasi kita kuat, mau belajar apapun, maaf ya, kita bukan arogan, mau belajar apapun kita sangat terbantu. Kemampuan baca kita bagus gitu, kemampuan nulis kita bagus. Dengan modal itu mau belajar lintas ngapal apapun, rasanya tidak masalah. Lebih mudah. Iya, lebih mudah, betul. Ketimbang kita dasar basic literasi kita itu kurang gitu. Itu akal-akalan menurut saya sih, menurut saya pribadi. Kalau literasi kita bagus, kalau kita baca sekilas sudah dapat ya. Ini intinya begini. Ini ngomongnya terstruktur. Orang-orang yang literasinya bagus itu pasti dari cara ngomongnya terstruktur, itulah bisa terbaca kok secara tampilan fisiknya gitu. Wah ini cara ngomongnya kok bagus banget, terstruktur banget. Wah ini bukan orang sembarang, pasti literasinya bagus. Bagus. Dari tulisannya, misalnya tulisannya sangat terstruktur, sistematis, nggak lompat-lompat, kacau-kacau. Wah ini kemampuan literasi tulisnya bagus. Itu pasti kan kelihatan banget. Bisa terlihat di sana ya. Yang paling keras kan begini ya, contoh lah budaya kita lah. Kalau orang yang ngasih sambutan kan kebanyakan pembukaannya ketimbang isinya. Iya. Banyak yang terhormatnya mungkin 15 menit. Isinya malah mungkin cuma 2 menit gitu lah. Nah di situ kelihatan bahwa bobot kualitas tingkat literasinya masih agak kurang. Pak Tut, tadi sudah dari pandangan Pak Tut sudah melihat
usaha pemerintah sudah gencar seperti itu. Ya, nah, dan seperti tadi Pak Tut sudah mengikuti bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali membuat sebuah program unggulan berkenaan dengan literasi dengan bisa dikatakan meluncurkan begitu ya, menyosialisasikan program Si Candi, koleksi cerita anak digital. Kalau koleksi cerita anak yang kami susun, kalau dulu kan bentuknya masih cetak. Cetak itu selalu berkendala pada jumlah eksemplar yang dicetak, kemudian distribusinya karena terbatas, jumlah dicetak terbatas, biaya distribusi juga terbatas, jadinya tidak sampai ke masyarakat, ke pengguna gitu ya. Kemudian tahun ini melalui Bu Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, membuat program Si Candi, koleksi cerita anak digital seperti yang tadi Pak Ketut sudah lihat. Koleksinya itu ada dalam bentuk buku PDF, buku digital, kemudian ada dalam bentuk audio, kemudian ada dalam bentuk video seperti itu, dengan harapan bahwa produk-produk di literasi yang kami buat itu bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Kalau Pak Tut melihat program itu seperti apa, Pak Tut? Ya, pertama begitu saya datang itu ya diputarkan itu, wah ini nafas ini gitu. Napasnya Balai Bahasa Provinsi Bali itu kan ya sama dengan tadi itu, ketika literasi redup itu kan di sekolah guru bahasa dan sastra Indonesianya kan itu tudingannya. Iya, betul. Nah kalau ke masyarakat kan otomatis Balai Bahasa gitu. Mungkin agak jadinya ke Balai Bahasa gitu ya. Sinasib sepenanggungan dengan guru bahasa Indonesia. Iya. Nah itu saya lihat, wah ini upaya yang sangat bagus sekali. Saya mengapresiasi luar biasa Balai Bahasa Provinsi Bali membuat terobosan. Saya katakan ini terobosan karena sekarang apa yang tidak digital, betul, berbelanja pun sudah dengan uang elektronik gitu ya. Elektronik itu semua modalnya cuma dengan HP pinter, Android itu cuma, tidak usah kemana. Nah bagaimana dengan literasi? Nah itu kan cara pandang yang visioner, saya bilang tadi itu bagus banget cara berpikir. Wah, di samping dari kendala biaya misalnya kalau cetak manual itu mungkin juga nyampenya agak terbatas gitu ya. Betul. Nah ini luar biasa bagus bagaimana kemudian itu diterjemahkan, dikemas ke dalam bentuk digital. Artinya spirit literasinya jangan sampai hilang ya, tetap harus nyampe ke masyarakat, tetapi bagaimana cara sampainya, pengemasnya harus efektif, efisien gitu, nyampe cepat dengan biaya yang mungkin juga harus dipertimbangkan terjangkau gitu ya. Iya, betul. Dan ini menurut saya salah satu solusinya literasi Si Candi, program Si Candi ini. Apalagi saya lihat tadi tonton buku PDF-nya, video audionya itu keren banget tuh. Tinggal kan cuman ya mungkin karena dia baru-baru mengawali. Iya, betul. Itu perlu gerakan-gerakan sosialisasi yang lebih gencar lagi. Dan itu memang harus sasarannya ke orang tua, masyarakat paling penting, karena literasi itu tidak hanya di sekolah, betul. Di keluarga terutama penting banget. Malah menurut saya literasi itu harus bertumbuh kuat itu di keluarga. Betul. Di sekolah itu kan dia sifatnya cuma formalitas, dia bermain dengan legalitas formal-formal saja gitu loh. Jadi kesannya agak dipaksa gitu ya, agak dipaksa. Nah seperti itu. Nah ini si Candi ini saya lihat tadi itu, dan dia apik caranya ngambilnya yang berbau lokal genius itu, bagaimana dia ingin mengangkat martabat cerita rakyat gitu. Lokal genius Balinya itu, lokal daerahnya itu, supaya itu bisa dikonsumsi oleh publik. Tidak hanya mungkin awalnya hanya orang lokal, nasional, bahkan internasional ya, bisa mengakses nanti misalnya punyanya kanalnya Balai Bahasa Provinsi Bali gitu. Nah itu kan di samping kita juga ingin mempromosikan mengeksplor literasi bahasa dan sastranya, di situ juga kita ingin mengangkat, mensejajarkan martabat lokal jenius Bali, itu bisa berefek ganda gitu maksudnya. Itu kan saya lihat Mensugi, Mentiwas itu kan lokal Bali. Iya. Nah itu mudah-mudahan nanti dengan diangkat, dia dibawa ke digital seperti tadi itu, bisa dikonsumsi lebih luas lagi gitu lah. Betul. Itu harapan saya. Nah ini otomatis juga harus punya partner ya, dengan seperti tadi guru TK, guru SD gitu. Dan bila perlu mungkin mengundang orang tua yang secara random gitu misalnya. Setuju. Mengundang orang tua secara random, dan mungkin idenya ke depan mungkin ada
keluarga yang panutan literasi mungkin begitu ya. Oh iya. Keluarga percontohan bisa dikatakan begitu ya. Percontohan literasi misalnya gitu loh. Itu akan mungkin ya ini mungkin hanya obrolan di sini ya. Mungkin bisa digali lebih dalam. Iya betul. Saya setuju dengan masukan Pak Tut tadi, malah saya jadi berpikir untuk mengundang keluarga dan membuat satu keluarga percontohan lah, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin nanti bisa saya bicarakan, saya usulkan di Balai Bahasa. Betul. Semoga, dan saya berpikirnya akan kemungkinan besar bisa terwujud dengan usul Pak Tut itu. Iya, setengkari lah. Betul. Nah, Pak Tut, sekarang saya mau bertanya Pak Ketut sebagai seorang pendidik di sekolah. Program Si Candi kalau diintegrasikan dengan pelajaran di sekolah begitu misalnya, bisa tidak digunakan itu sebagai entah itu suplemen ajar atau kegiatan-kegiatan di sekolah berkenaan dengan pelajaran bahasa Indonesia begitu? Iya, terima kasih Wayan. Di kelas 7 ya, kalau sekarang kan kelas 7 ya, dulu kelas 1. Kelas 1 SMP ya. Itu ada kalau nggak salah materinya tentang teks dongeng atau fabel cerita anak. Iya. Ada kok itu masih. Kalau saya kebetulan di kelas 9 cerpen dongeng itu fabel itu belum ya. Kelas 7 sudah ada tuh. Bisa itu sangat bisa, atau dia sebagai suplemen sangat bisa. Satu saat saya pasti akan giring anak untuk ke situ, ke program Si Candi ini, untuk mengenalkan dia dengan ini ada program yang bagus, kenapa kita tidak sebarluaskan? Apa salahnya kita sebarluaskan literasi positif ke anak-anak, ketimbang dia kita bukannya menjelek-jelekkan cerita yang lain daripada mereka memilih cerita yang kurang sesuai lah begitu ya, di luar konteks yang terlalu yang sebetulnya ada di lingkungan dia gitu loh. Dan itu sebetulnya punya nilai manfaat yang bagus, cuman mungkin kurang media yang menggiring gitu kurang ada orang yang menginspirasi, menggiring dia untuk masuk. Ini ada sesuatu cerita yang value-nya bagus loh sebetulnya, tetapi karena dia dijauhkan, keluarga tidak mendukung, bisa dikatakan gitu ya. Gitu loh. Padahal secara fasilitas sekarang kan tidak kekurangan fasilitas sebenarnya ya. Dan kadang-kadang kan mereka punya alasan, saya fasilitas tidak ada, buku tidak ada, kan begitu alasan mereka ya. Dan itu adalah salah satu pentingnya ada sosialisasi seperti ini. Nanti mungkin dari guru ke guru sampai ke orang tua. Ke siswa, nanti ke orang tua begitu nanti kalau terutama di SD itu orang guru dan orang tua itu kan akrab gitu ya, hubungan usul gitu. Nah, mungkin dikasih info. Mungkin anak-anaknya biar nggak tergantung ini, bisa nanti ibu masuk ke portal Balai Bahasa seperti ini, seperti itu. Itu bagus banget dari tidak hanya di sekolah, mungkin guru-guru juga akan mengestafetkan kepada orang tua siswa. Ya, ini ada bagus kok tentang ini punyanya Balai Bahasa, itu akan menjadi keren gitu, akan menjadi cepat dia penyebarannya akan cepat meluas. Gitu. Baik. Nah, Pak Tut, itu dari sisi sekolah. Sekarang Pak Tut dari sisi keluarga begitu misalnya. Aplikasi ini atau program ini kan tentu bisa digunakan di keluarga kan Pak Tut ya? Betul. Nah, ini kebetulan saya punya anak yang pertama itu udah kelas 7 ya, kelas SMP, yang kedua itu 3 tahun. 3 tahun. Dan itu sekarang dia cowok. Saya terus pulang sekolah itu langsung saya dicari sebelum ganti loh, diminta cerita pakai boneka. Itu kalau saya nggak mau ngambek. Iya. Ngambek dia. Nah, itu sudah kecenderungan. Dulu kan sebetulnya dia tergantungan dengan Upin Ipin itu di TV itu. Entah kenapa dia dikasih boneka, dia lihat boneka di kamar kakaknya, dia ambil itu dimainkan. Lalu saya diminta untuk bercerita hampir setiap hari. Setiap saya datang dari pulang sekolah, belum saya selesai mengganti bagian kerja saya Pak duduk cerita. Dia minta cerita. Nah, entah kenapa, saya tidak tahu ya, karena namanya anak-anak itu mungkin fluktuasi ya, dinamika mungkin. Sekarang dia sedang gencar dengan itu, betul, gencar dengan mungkin kebahasan dan sastra itu. Saya spontanitas saja bikin, dan kadang-kadang anak saya masih tema, Pak coba cerita tentang balonku. Nah, setelah kemudian saya mengemas bagaimana saya membawa tokoh kelinci dan Doraemon kebetulan mereka itu.
saya disuruh cerita tentang balon, lalu saya buat kemasannya macam-macam, mungkin tentang balon di ulang tahun, cerita pergi ke toko beli balon. Pokoknya saya sudah di order, Pak, cerita tentang balonku. Atau dia cerita tentang siapa kakaknya disuruh. Dia kadang-kadang saya nggak tahu dia anak kecil begitu, dia sudah mesen tema gitu loh. Nah, itu kan spontanitas harus bermain di situ. Bagaimana saya menghidupkan tokoh itu ya. Itu. Dan sangat senang gitu, sangat senang. Dan satu lagi yang kedua, anak saya yang pertama saya selalu termasuk istri saya ya. Kata ajarin begini, bagaimana di rumah itu membiasakan untuk baca apa saja, supaya paling tidak anak-anak itu kan meniru dan merekam gitu ya, supaya dia lihat setiap harinya kok dia begini. Mau tidak mau, anak saya itu walaupun tidak langganan banget, anak saya yang kelas 7 itu dia selalu dulunya setiap 2 minggu sebulan tuh pernah aja ke toko majalah mencari bubu. Majalah bubu. Iya. Karena majalah bubu itu saya rasa lengkap banget di situ. Betul. Lengkap banget. Saya bilang sama anak saya gini, kamu baca ini satu majalah ini sama dengan kamu belajar mungkin 6 bulan 1 tahun di sekolah. Iya. Komplit di situ. Komplit, betul. Sains ada, IPA ada. Saya juga ikut baca. Ternyata di laut itu ada sungai. Saya baru tahunya di bubu. Informasinya malah dapat di sana ya. Informasi itu. Wah, ini kok saya perlu baca juga, padahal bacaan anak-anak ya. Gitu. Di situ saya tahu. Kemudian ikan-ikan yang mengandung listrik itu. Itu anak-anak di sekolah kan nggak dapat. Betul. Tetapi anak saya sudah tahu duluan. Dari mana dia tahu? Dengan membaca itu. Dari membaca itu. Maaf ya, saya menyebutkan. Iya. Itu yang menyebutkan. Karena saya salah satu waktu saya masih kecil, masih muda, saya satu pembaca bobo itu, dan saya juga melihat itu media yang sangat bagus jika misalnya kita sekarang menerapkan itu ke anak-anak, karena informasinya banyak sekali. Dan juga Pak Tut, kadang-kadang kita agak kaget dengan pengetahuan anak kita. Karena dia mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu. Ternyata dia dapat dari hal-hal yang seperti itu, membaca bobo atau menonton YouTube begitu ya. Persis. Baik, Pak Tut, dengan yang tadi sudah sedikit Pak Tut sampaikan tadi, yang Pak Tut sampaikan di keluarga itu, jadi sebagai orang tua juga membutuhkan referensi, begitu kan Pak Tut ya maksudnya ya? Karena saat anak meminta apa, paling tidak si orang tua tidak, karena begini Pak Tut. Kelemahan sebagai orang tua, termasuk saya gitu ya, pulang ke rumah kita lelah, kita capek, terus anak minta, misalnya seperti tadi minta didongengkan. Kita kadang-kadang, saya pribadi ini mengalihkan supaya saya terbebas dari permintaan anak itu. Persis. Betul kan Adit ya? Nah, jadi sebagai orang tua sebenarnya itu tidak bagus, itu bukan orang tua yang ideal begitu ya. Kita harus melayani permintaan anak karena itu permintaan positif, betul ya? Betul. Jadi sebagai orang tua memang membutuhkan referensi untuk membuat cerita itu. Betul. Nah, ini pernah saya cerita juga, ada anak saya yang 3 tahun ini, kebetulan dia dapat majalah yang bekas ya, robek. Ngelihat dia pertama itu kan, anak itu kan 3 tahun kan belum bisa baca. Melihat gambar ya. Di situ ada ikan buntal. Saya masih ingat tuh ikan buntal, ikan kara yang berduri itu. Kok dia bisa tertarik? Pak, saya disuruh ceritain tentang itu. Nah, kebetulan ada teksnya di situ. Nah, saya baca dan dia sangat senang. Saya nggak ngerti juga. Oh, ini sebetulnya situasi di keluarga itu, situasi untuk menjadi menumbuhkan literasi anak itu sebetulnya tidak sulit-sulit amat sebetulnya gitu. Betul. Nah, ini kebetulan anak saya, dia yang menyuruh saya untuk tolong Pak, ini apa nih ikan buntal. Lalu saya cerita ada duri-durinya itu, sampai sekarang membekas. Iya betul. Apapun yang berbau duri, dia ingat dengan ikan buntal. Ikan buntal. Dia beli balon. Saya nggak tahu kok dia langsung memberi nama balon ikan buntal. Ada balon karet yang ada yang ada duri, tahu. Iya. Saya nggak, Pak itu beli apa? Itu ada balon ikan buntal. Balon ikan buntal apa? Oh, ternyata ada durinya. Ada duri-durinya. Membekas. Dia sudah mereference yang dia lihat begitu ya. Dia lihat gambarnya tentang ikan buntal yang ada duri-duri. Lalu saya deskripsikan, saya ceritakan ke dia. Lalu membekaslah di otak dia segala yang berbau berduri-duri itu ikan buntal. Seperti itu. Nah, itu saya tampung, saya terima, ini positif itu. Betul. Positif itu. Jadi
si candi ini juga sebenarnya bisa menjadi referensi dari orang tua kali Pak ya? Sangat menurut saya itu. Daripada dia yang daripada game doang ya. Iya. Anak-anak tuh hanya game doang. Nah, saya tidak mengatakan game itu juga bagus. Iya. Melatih pikir. Bagian otak kita yang jalan ya. Tapi kalau over kan juga kurang bagus. Nah, alangkah ini saya ngebayanginnya tadi gini Mbak Man. Gimana dalam situasi makan-makan, habis makan perut udah kenyang kan. Lalu kita ajak dia anak-anak itu nonton ini. Lalu kita bebasin dia tafsirnya dia pasti nanya. Betul. Kok ada hutan Pak, ada kijang tadi main di situ. Di mana tuh adik mau dong lihat kijang. Gimana sih rupa kijang itu? Nah, itu kan sudah mulai dia terstimulus dia. Iya, betul. Distimulus memunculkan imajinasi, memunculkan keinginan begitu ya jadinya. Jadi tidak hanya kita bercerita, tapi kita juga di situ juga biologi kan masuk tentang binatang kan, tentang tumbuh-tumbuhan, dan nanti dia juga akan ini kijang itu seperti apa, dan nanti kita bisa kasih referensi tambahan realnya kayak ini kita kasih video betul. Itu bagus banget sebetulnya. Nah, apalagi nanti mungkin dia nanya seperti tadi itu, nanya ini kok tokohnya gini, kok dia keras ini kan nanti, nah itu sudah tingkat tinggi, sudah mulai anak-anak itu bermain imajinasinya sudah connect itu. Iya. Betul. Yang tadi juga yang sempat diputarkan itu salah satu bukunya Tetes Air Lulu Lala kalau saya tidak salah. Itu kan proses siklus air begitu ya, dari air sungai kemudian jadi embun, kemudian jadi hujan dan sebagainya, tapi disampaikan dalam bentuk narasi cerita begitu. Sepertinya itu juga menarik ya Pak Tut ya? Iya, sangat. Artinya kan gitu tadi itu. Asal ini kan bahasa itu kan ada tingkatannya. Ada karakter bahasa untuk anak-anak ya. Itu harus diterjemahkan sedemikian sederhana biar nyampe. Bahasanya juga harus disesuaikan dengan bahasa anak-anak kalau bisa. Itu akan menjadi keren. Itu akan menjadi kuncinya di sana ya, supaya dia cair. Nah, pesan yang kita ingin sampaikan ke audien harus cair kalau dia sesuai dengan konteks keinginannya dia. Iya, betul. Termasuk dalam bahasa. Kalau kita misalnya menggunakan bahasa yang terlalu dewasa, agak susah. Mereka juga susah memahami ya. Gitu. Betul. Nah, kalau dia disampaikan untuk anak remaja, harus diolah menjadi bahasa remaja. Kalau anak-anak, bahasa anak-anak. Iya. Lebih mudah mereka paham. Sehingga gampang cepat dia nyampe-nya. Betul. Seperti itu. Nah, Pak Tut melihat dari si Candi tadi. Tadi Pak Tut juga sudah menyampaikan masukan untuk si Candi itu, sosialisasinya perlu yang diperluas begitu ya. Betul. Selain itu ada masukan lagi tidak Pak Tut? Kalau sosialisasi mungkin dia bisa suatu saat bisa menggandeng event-event tertentu ya, tidak hanya formalitas tertentu. Betul. Ada event apa coba masuk ke sana. Misalnya ada yang promo makanan, produk makanan anak-anak, susu segala macam misalnya. Itu bisa diajak kerjasama begitu ya. Karena itu makanan misalnya susu itu kan dunia anak-anak kan. Jangan hanya nutrisi minum tok aja dikasihkan, tapi kasih nutrisi literasi di situ kan. Di situ bisa masuk bergandengan gitu. Bisa bergandengan, atau ya sementara sih seperti itu lah. Atau dia adanya bisa cermat yang melihat peluang-peluang ada apa event-event yang sifatnya melibatkan anak-anak, misalnya dunia anak-anak, melibatkan dunia anak-anak, cobalah kita masuk bareng-bareng. Iya. Nah, Pak Tut, untuk yang terakhir, pesan Pak Tut untuk mungkin guru atau orang tua berkenaan dengan si Candi ini bukan Pak Tut? Ya, walaupun belum sempurna ya, kita kan namanya orang berproses. Setidak-tidaknya kita orang tua, guru, menurut saya berusaha untuk menjadi panutan dulu, teladan berliterasi dulu, sebelum kita mengajak anak itu memiliki mental literat. Guru, orang tua harus menjadi contoh terlebih dahulu, walaupun kecil, tidak harus sempurna, tetapi dalam proses harus terus mengisi menyempurnakan diri untuk menjadi setidaknya contoh literasi di keluarga untuk anak kita, literasi di sekolah untuk anak-anak siswa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tut, masukannya sangat banyak masukan yang kami dapatkan. Terima kasih, semoga nanti program yang kami gagas
si candi ini benar-benar bermanfaat. Sukses ya. Sukses untuk, baik, Pak Tut, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, nanti kami akan mengundang Pak Tut lagi untuk berbicara di sini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi diskusi kami berkenaan dengan program Si Candi, koleksi cerita anak digital yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Kami berharap diskusi kami tadi bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam diskusi kami. Kita akan bertemu kembali dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa. Untuk kita